Nah, kawan-kawan, sabar kita menunggu beliau ini ya. Dan yang dia sampaikan juga itu juga kawannya mengenai babi, mengenai ya begitu-begitu nggak bergerak dari situ lah kawan. Bahkan profesor pun orang ini dihadapkan ke ruang-ruang seperti ini. tetap tetap itu aja inti bicara kawan. Ya. Sekarang dibilangnya Paulus menggantikan uh, apa sunat katanya, sunat fisik. Padahal kan tidak demikian kawan. Ya, itu dari zaman Musa, bukan dari zaman zaman Paulus ya kawan-kawan. Sunat apa itu? Sunat apa? Sunat hati. Tetapi ya sudah, ini sudah saya ingatkan adminnya terlalu lama saya bilang. Dan dia ingin menggiring seolah-olah dia membuat standar ganda. Dia mengatakan bahwa untuk membahas Al-Quran harus tetap berpedoman kepada bahasa Arab. Tetapi dia membahas Bible tidak berpedoman kepada bahasa aslinya. Bahasa Ibrani dan bahasa Yunani itu kawan. Itulah hebatnya dia. Ya, dia bilang kontradiksi karena dia melihat bahasa terjemahan dalam bahasa-bahasa di dunia. Tidak dia tidak dia buat itu dalam bahasa-bahasa bahasa-bahasa aslinya kawannya. Nah, ini kok terlalu banyak dia mengatakannya. Sebentar saya ingatkan lagi, ntar ya, itu tidak usah dipanjangkan karena dah pada tahu. Ya, nah, iya. Ya, paparan mereka ini sudah sejuta kali dipaparkan oleh paparan Muslim Indonesia. Dia kira baru dia yang memaparkan itu. Jadi ilmu-ilmu mereka ini tidak ada yang baru kawan. Semua ilmu-ilmu mereka ilmu-ilmu basi. Cuman terlalu mereka paksakan seolah-olah mereka bilang itu sudah ilmu baru dan mereka mengatakan seolah-olah itulah pertemuan-temuan terbaru mereka mengenai itu. Tunggulah setelah ini. Kubal balik kawan. Tunggu ya. Habis langsung kubal balik. Nanti kita lihat dulu aturan mainnya. Takutnya saya hanya disuruh bertanya sekali, jawabnya dia 2 jam. Ya kan? Kita lihat nanti kok ada setengah besi kan. Nah, kawan-kawan kita harus bersabar ya. Karena kesabaran kita itu perlu kita pertontonkan. Sekarang kita saksikanlah siaran itu lagi. Relation telah pun menegaskan kepada kita semua. Next slide. Aku bersaksi pada siapa yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambah suatu perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka. Menambah tak boleh, mengurangkan pun tak boleh. Next slide. Dan jikalau seorang mengurangkan suatu di perkataan ini dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bahagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Menambah tak boleh, mengurangkan pun tak boleh. Jadi kalau ditambah ayat-ayat dalam Bible, dikurangkan pun tak boleh. Okay. Yang jadi masalah ini berlaku. Kita lihat poin yang ketujuh, kontradiksi, pengguguran ayat. Pengguguran ayat ini terlampau banyak contoh yang boleh saya bagi tuan-tuan. Pengguguran ayat dalam satu versi dengan satu versi yang lain. Contoh, tuan-tuan tengok di sini. Okay. Next slide. Tuan-tuan tengok apa yang dipaparkan kat skrin. Okay. Dalam NASB, ayatnya ada. Tetapi dalam NIV, NSV, RAB, MT, omitted, ayat ni tidak ada dalam setengah versi. Dalam setengah versi yang lain, ayatnya ada. Kenapa dalam versi-versi yang tertentu ada ayat, dalam versi yang lain, ayatnya tidak ada? Demikian juga 20 ayat yang terakhir dalam Mark, ia dianggap sebagai ayat tambahan. David Wood menyatakan bahawa 20 terakhir ayat dalam Bible, dalam Mark, adalah ayat tambahan yang tidak wujud dalam Bible yang awal. Okay. Ini contoh. Next slide. Ini contoh-contoh yang lain, tuan-tuan boleh tengok. Matthew chapter 18 ayat 11, Matthew chapter 23 ayat 14 dan seterusnya. Ada setengah versi yang kosong, empty. Kenapa wujud seperti ini? Dan ini tidak berlaku dalam Al-Quran. Tuan-tuan buka surah
Al-Fatihah ayat sekian, ayatnya sama. Tidak bercakap empty, tidak ada ayat empty seperti ini, omitted, dibuang. Okey. Yang ke-8. Next slide. Pengguguran perkataan. Pengguguran perkataan berlaku dalam Bible. Cuba tengok next slide. Dalam Matthew chapter 19 ayat yang ke-29. Saya dah cek dalam bahasa Yunani dan dalam NIV, everyone who has left houses, disebutkan sister, father, mother and wife. Dalam bahasa Inggeris disebutkan gunaika, wife. Tetapi dalam terjemahan baharu bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, perkataan wife ditinggalkan, ibu, bapa dan ibunya, kemudian anak. Kenapa perkataan wife digugurkan? Baru-baru ini dalam grup kita di Malaysia ada seorang yang mendakwa kata bahawa penterjemah terlupa perkataan wife. How could you say like that? You sebagai seorang pastor, how could you say that penterjemah lupa meletakkan perkataan wife? Ini maksudnya satu kekurangan yang berlaku dalam Bible. Ada orang yang mengurangkan perkataan wife ini, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Kenapa perkataan gunaika hilang dalam terjemahan? Okay, next slide. Bible menegaskan berlakunya perubahan dalam Bible. Dalam Jeremiah chapter 8 ayat yang ke-8, kutukan Bible, berani benar kamu berkata bahawa kamu bijaksana dan tahu hukum-hukumku. Cuba lihat bagaimana hukum-hukumku itu diubah oleh ahli-ahli agama yang curang. Dalam Jeremiah jelas nyatakan adanya rabai-rabai agamawan yang mengubah kitab-kitab mereka. Okey, next slide. Masa dah habis, saya ambil masa 5 minit sekali, sikit boleh? 5 minit? Boleh MC? Habiskan sikit ni. Pengakuan ilmuwan Kristian. Next slide. Tuan-tuan boleh baca pengakuan tulisan ilmuwan Kristian. Tulisan-tulisan asal Perjanjian Baharu sudah lama tiada. Perkara ini tidaklah mengejutkan sebab sumber-sumber itu ditulis di atas bahan-bahan yang tidak tahan lama dan mudah rosak. Tuan-tuan, puan sekalian, pada sahabat-sahabat yang beragama Kristian, kenyataan ini bukan daripada saya ataupun umat Islam. Tuan-tuan tengok siapa penulis itu. Bukan umat Islam. Saya petik ucapan-ucapan daripada orang bukan Islam. Okey, manuskrip Bible yang asal sudah tidak wujud lagi. Yang ada hanyalah salinan yang ditiru daripada salinan-salinan yang sebelumnya. Sebanyak 5,366 daripada salinan-salinan yang tua ini ditulis dalam bahasa Greek kuno antara abad kedua hingga abad 16 Masih. Namun yang menarik perhatian adalah tidak wujud persamaan kecuali sedikit saja antara besi dengan besi yang lain. Tidak ada satu pun yang mengetahui jumlah sebenar perbezaan dan percanggahan ini, tetapi ia mungkin mencecah ratusan ribu. Beth Ehrman yang menjelaskan perkara ini, bukan saya. Beth Ehrman, seorang pakar dalam bidang Bible. Okey, next slide. Bible secara sah merupakan kitab wahyu. Bible secara sah merupakan kitab wahyu. Tetapi tidak semua isi kandungan Bible adalah merupakan wahyu daripada Tuhan. Ini berarti wujudnya keterlibatan tangan manusia di dalam menulis Bible. Kerana bukan semuanya adalah wahyu Tuhan. Berbeza dengan Al-Quran, word by word adalah kalam Tuhan. Okey, next slide. Ini yang sebutkan tadi, tambahan 12 ayat di penghujung gospel Mark disengajakan. Ia ada di dalam setengah besi manakala setengah besi yang lain tidak wujud. 12 ayat terakhir dalam Mark tidak wujud dalam setengah besi, dalam setengah besi yang lain wujud. Dalam ESV, NIV, New International Version, CSB, some of the earliest manuscript did not include, tidak menulis 12 ayat yang terakhir dalam Bible ini. Okey. Saya ada Bible ni kat rumah saya. Saya ada banyak Bible. Saya ada Bible dalam bahasa Arab, saya ada Bible dalam bahasa Melayu, saya ada Bible dalam bahasa Inggeris, saya ada Bible dalam bahasa Yunani, bahasa Greek. Ni JNB saya ada kat rumah saya. Dan saya boleh tunjukkan pada tuan-tuan dalam preface, dalam pendahuluan kitab ini secara jelas, dalam usaha untuk menterjemah dari bahasa Greek ke bahasa Inggeris, ada mengandungi tambahan, penghapusan, penggantian teks asal. Jelas, terang-terang dia bagi tahu. Ada tambahan, penghapusan dan penggantian. Sedangkan kutukan Bible dalam wahyu menjelaskan kutukan mereka yang menambah ataupun mengurangkan teks-teks Bible. Okey. Last sekali. Kesimpulannya,
Keaslian kitab Bible menjadi bahan pertikaian di kalangan cendekiawan Kristian sendiri. Meskipun begitu, tidak signifikan. Masih lagi terdapat beberapa bahagian di dalam Bible yang selari dengan ayat Quran. Poin yang kedua ialah percanggahan dalam Bible memang percanggahan yang banyak bertentangan, kontradiksi yang bertentangan. Berbanding dengan kontradiksi Al-Quran yang tidak bertentangan antara satu sama lain. Okey, last slide yang terakhir untuk malam ni tuan-tuan. Ini sekadar renungan kita bersama. We will... Okey, sudah selesai. Siap kita gas ya. Sabar kawan, sudah selesai. Bapak itu berkotek-kotek, ntar lagi kita gas. Sabar. Di Vatican dan di Eropah kerana majoriti penduduknya beragama Kristian. We only use the word Allah in Islamic country for the purpose of our mission on Muslim. Kami hanya menggunakan perkataan Allah di negara-negara Islam dengan tujuan untuk mengajak orang Islam kepada agama Kristian. So, saya dah bincangkan bertuan-tuan kontradiksi contoh dalam Al-Quran, dalam Wallah alam bisawab sekarang itu untuk malam ni. Mohon maaf ada kelemahan dan kekurangan yang ada. InsyaAllah saya menerima soalan-soalan bertuan-tuan. Kalau mampu saya jawab, saya akan kata saya akan jawab. Tapi kalau tidak mampu, saya minta mungkin kita boleh jawab di waktu yang lain insyaAllah. Saya serahkan balik kepada MC. Mohon maaf ada kelemahan kekurangan yang ada. Pelajar 6 minit. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari kajian ini ya, Akang Hendra. Akang Hendra masih adakah? Oh baik, mohon maaf. Mungkin Akang Hendra lagi ada halangan. Untuk berikutnya kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ustadz Zaifuddin. Semoga Allah sehatkan terus Bapak Ustadz agar kita terus bisa menimba pelajaran tentang Al-Quran dan kepada beliau sehingga kita menjadi Islam yang baik. Untuk berikutnya kita melangkah ke sesi tanya jawab, dan sesi tanya jawab ini antara partisipan kepada Pak Ustadz. Dengan demikian kami persilahkan kepada Akang Hendra dan Akang Guntur untuk membersamai sahabat-sahabat semua untuk di sesi ini. Dipersilahkan Akang Hendra dan Akang Guntur. Akang Yuda. Ya, gimana? Baik, ini sesi tanya jawab Akang. Oke, baik. Ada dari teman partisipan kita yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Oke, ini saya buka di sini di undangannya kita mengundang 5 teman-teman Kristen nih. Ada Pak Yusuf Yohanes, Bang Rudi, terus Bang Michael, terus Pak Martin Ali sama Romo Aldo. Nah, yang hadir cuman Pak Yusuf Yohanes sama Bang Rudi. Ini saya buka dulu Rudi biar nanti nggak repot-repot. Ya, terima kasih. Rudi silakan resen nggak perlu deh. Ya. Tetapi mohon maaf Kang Yuda dan juga Pak Yohanes resen. Pak Yusuf sudah resen. Dan mohon maaf Kang Yuda, kami ingatkan kembali bahwa ini sesi tanya jawab ini hanya bertanya, tidak untuk saling menanggapi begitu. Bertanya dan dijawab oleh Pak Ustadz. Begitu ya, kalau bertanya saja berapa kali pertanyaan? Halo, suara saya kedengaran? Kedengaran. Hah? Nggak kedengaran? Kedengaran. Ini ada kayaknya suara yang bising ini. Yuda Mungkin yang Muslim juga boleh bertanya. Boleh. Silakan di resen. Kita mulai dari Bang Rudi dulu kali ya. Ya, dipastikan dulu berapa kali pertanyaan biar aku tahu, atau berapa menit, berapa apa. Jadi kita pandai ngatur waktu. Kita punya waktu 30 menit ya nanti ya. Iya, betul, 30 menit. Kalau bisa nggak begini? Ini. Saya dengan Yusuf aja yang bertanya, kan orang Kristen lah dulu. Maksudku nanti kalian lanjutkan lagi.
misalnya saya 15 menit, Yusuf 15 menit, atau 10 menit, atau gimana. Oh, Atau ya. saya 3 pertanyaan, Itu Yusuf 3 terserah pertanyaan. dari ustadznya, bukan dari kami. Tapi karena kalau kami di sini hanya penyelenggara, Ya, kan juga banyak muslim di sini, mungkin aja yang mau bertanya. Kami juga harus bisa mengakomodir gitu Bang Rudi. aduh, Pak Yuda itu suaranya bising kali. Suara angin. Baru dia enak. Karena ada muslim juga yang mungkin mau bertanya, kami Siap. juga harus bisa mengakomodir. Oke lah. Begitu Bang Rudi. 3 pertanyaan mungkin bisa ya dari saya ya, bisa 3 boleh pertanyaan. nanti silakan dari Bang Rudi. Yes. Tapi saya tanya dulu, muslim kalau mau bertanya silakan dirasen. Nah, jadi kita bisa berhitung berapa orang yang mungkin mau bertanya. Begitu ya Pak Ustadz ya. Halo, Mungkin ini ya. suaraku kedengaran nggak? Iya. Masih ada bunyi bising nggak? Nggak ada. Tadi iya ya. Tadi ada. Pak Yusuf udah resen tadi. Silakan Pak Yusuf, Iya. mungkin. Bang Arman, Bang, maaf ketiduran, Iya. Bang. Pak Iya. Yusuf, silakan dibuka mute-nya Pak. Enggak, jangan. Itu Bang Rudi dulu. Tadi kita udah komit Ya, Bang Rudi. oke. Oh, Saya langsung bertanya ya. Iya, silakan, Selamat Bang Rudi. Oke, baik. malam Pak Dokter. Ya, saya sudah Selamat malam. Saya sudah mendengar paparan Pak Dokter. sebentar Bang Rudi. Biar Pak Yusufnya nggak lupa, silakan Pak Yusuf resen. Ini Bang Rudi sembari bertanya di resen dulu. Enggak apa, Bang Rudi dulu. Iya nggak apa-apa, maksudnya resen untuk nanti setelah itu kita tahu nih urutannya Pak Yusuf gitu loh. Takutnya nanti serobot sama muslim lain gitu. Silakan Bang Rudi. Pak Dokter, jikalau punya waktu nanti kita Zoom bersama ya, biar kita bisa dialognya lebih luas karena ini saya lihat waktunya hanya singkat. Pak Dokter, saya nak tanya ya, apakah siapa penulis surat Al-Baqarah? Sila nak jawab, saya nak tahu. Oke. Soalan kedua, tadi ada 3 soalan. Bagi Nah, terus saya jawab sekali. Saya nak satu jawaban dulu Pak Dokter, nanti saya biar bisa menjawab bertanya lagi selepas ini. Boleh ke gabungkan terus 3 soalan supaya kita boleh bagi peluang orang lain untuk menjawab. Jadi bagi terus 3 soalan dan saya jawab terus sekaligus. Iya, saya nak tahu dulu Pak Dokter, apakah Pak Dokter tahu siapa yang menuliskan surah Al-Baqarah? Setelah Pak Dokter jawab, baru saya nanti nak teruskan pertanyaan berikutnya, karena itu dasar saya nak tanya. Sila aja Pak Dokter, gampang, sangat-sangat gampang sekali. Baik, seluruh Al-Quran adalah wahyu Allah. Yang menyatakan bahawa siapa menulis surah Al-Baqarah, seluruh Al-Quran adalah wahyu Allah. Siap, terima kasih Pak Dokter. Ya, kalau Pak Dokter nak cakap macam itu, maka mukjizat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak pernah menulis Al-Quran, tetapi itu Pak Quran tanya tidak seperti urutan turunnya. Jadi itu sudah diubah-ubah urutannya turunnya. Yang ketiga, tidak ada perintah untuk menuliskan Al-Quran di dalam penulisan Al-Quran. Bahkan surah 2 ayat 79 mengatakan barang yang ketiga tadi apa? Sorry, minta maaf Pak Rudi. Pak Rudi, yang ketiga tadi apa? Yang ketiga tadi apa? Oh, ini kesimpulan dari ucapan Pak Dokter loh, belum saya bertanya. Yang pertama, Al-Quran bukan mujizat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak pernah menulis Al-Quran, tapi yang menulis adalah orang lain. Nabi Muhammad yang melakukan, sebab para nabi melakukan mujizat adalah dia yang melakukan sendiri. Yang kedua, Al-Quran tidak terjaga keasliannya, sebab urutannya tidak seperti urutan turun. Pak Dokter juga sudah mengakui tadi. Artinya kalau sudah diubah-ubah, Al-Quran itu sudah diubah-ubah, karena turunnya tidak sesuai dengan urutan turunnya. Yang ketiga, kesimpulan dari ucapan sebentar Bang Rudi, sebentar mohon maaf.
Begini Bang Rudi ya, ini kan adalah sebuah acara talkshow, bukan acara untuk berdiskusi ataupun berdebat. Jadi begini saja Bang Rudi, jangan mengambil kesimpulan apa yang telah diutarakan atau disampaikan oleh Ustadz Jaipudin tersebut tadi ya, yang telah disampaikan dengan panjang lebar seperti itu. Sekiranya Bang Rudi ini ajukan pertanyaan yang kira-kira memang sangat fundamental begitu ya, jangan mengambil kesimpulan apapun karena di sini bukan sesi debat begitu Bang Rudi ya. Silakan Anda hanya diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Ustadz Jaipudin terkait dengan materi yang tadi dibahas. Begitu ya Bang Rudi ya. Mohon Anda mengerti dan memahaminya ya. Anda hanya diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Ustadz. Ya, terima kasih Bang Rudi. Silakan Bang Rudi. Kalau bertanya saja mah nggak seru ya. Saya pikir memang itu ya, acara ini makanya kan saya gitu. minta sama Pak Ustadz. Tanya aja ya. Pak Ustadz kapan waktu kasih waktu kita berdiskusi berdua ya biar nanti akan kami ini kan ya. Silakan Bang Rudi. Ya, tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa Al-Quran adalah mujizat Nabi Muhammad. Saya nak tanya, kenapa justru di hadis itu Pak Ustadz? Menurut saya hadis itulah mujizat Nabi Muhammad. Mengapa saya nak cakap macam itu? Di dalam Al-Quran tidak ada tertulis bahwa Ibrahim disunat dengan kapak, tetapi di hadis ada. Sekarang saya mau tanya, mana lebih menurut Pak Ustadz lebih unggul, hadis atau Al-Quran? Di Al-Quran tidak ada tercatat mengenai Nabi Muhammad berdiskusi tentang 5 sholat itu. Ternyata di hadis ada. Di Al-Quran tidak ada dituliskan Nabi Muhammad naik burak. Di hadis ada. Langsung aja ke pertanyaannya Bang Rudi. Ya itu. Langsung saja ke pertanyaannya. Itu pertanyaan saya. Mengapa di hadis itu ada yang tidak di Al-Quran? Apakah Allah SWT lupa? Pertanyaannya itu. Mengapa di hadis itu ada yang tidak ada di Al-Quran? Apakah Allah SWT lupa berfirman? Itu yang pertama. Kan 3 pertanyaan. Baik. Oke. Cukup ya Bang Rudi ya. 3, masih 1 loh. Ya, satu-satu dulu ya, Bang Rudi ya. Oke ya, sebentar ya. Baik, alafu Pak Ustadz mungkin sudah dipahami pertanyaan dari Bang Rudi tersebut. Bagaimana kedudukan Al-Quran dan hadis di dalam literasi Islam? Mungkin begitu ya, Pak Ustadz ya. Pertanyaannya ya. Oke, tafadhol Ustadz. Oke, terima kasih pada Pak Rudi. InsyaAllah saya harap kita boleh bertemu di waktu yang lain untuk kita bincang lebih detail. Cumanya apa yang kesimpulan yang dibuat nyatakan bahawa Al-Quran tidak mukjizat kerana dia tidak ditulis ikut urutan. Saya dah jelaskan tadi. Penurunan Al-Quran berbeza, kemudian 2 tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad, Jibril membacakan Quran mengikut turutan yang ditulis sekarang. Saya rasa saya dah jelaskan tadi. Bisa dikasih ayatnya dari Al-Quran bahwa 2 tahun sebelum Nabi wafat, Jibril membacakan pakai ayat ya. Saya ingin tahu. Biarkan dulu beliau menjawab ya. Ya, maksudnya mengingatkan saya. Jangan potong dulu ya Bang Rudi ya. Oke, Anda menyimak aja dulu. Silakan tafadhol Ustadz, dilanjutkan. Terima kasih. Kita kena pahami perbezaan di antara Al-Quran dan hadis tak sama dengan Bible. Asasnya di sini kita lihat ya, penulisan Al-Quran tidak mengikut waktu diturunkan. Penulisan Al-Quran adalah mengikut tadarus Nabi 2 tahun terakhir bersama dengan Jibril yang dibaca daripada awal surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Cumanya soalan yang ditanya, apakah Allah lupa beberapa ayat? Kenapa tidak ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi? Al-Quran tidak seperti Bible. Bible banyak dalam menceritakan cerita-cerita yang detail. Sebab tu contohnya silsilah Jesus, Bible ceritakan detail walaupun ada perbezaan di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jumlah silsilah Jesus 57 ke 40 lebih ya. Al-Quran tidak begitu. Al-Quran adalah kalamullah dan kemudian yang mendetailkan adalah hadis Nabi. Contohnya Al-Quran memerintahkan sembahyang. Tetapi Al-Quran tidak mendetailkan bagaimana cara sembahyang. Lalu datanglah Nabi Muhammad. Inilah peranan bukan hanya Nabi Muhammad. Peranan para Rasul menjelaskan liyubayyina ayatullah untuk menjelaskan ayat-ayat Tuhan.
peranan para rasul di samping mengajak orang ramai kepada Tuhan, dia menjelaskan ayat-ayat kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Jadi Allah perintahkan untuk sembahyang. Bagaimana cara sembahyang secara terperinci tidak ditunjukkan dalam Al-Quran, tetapi Rasulullah ajar, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Kemudian Allah perintahkan untuk kita menunaikan haji. Al-Quran tak ceritakan jelas satu persatu bagaimana cara menunaikan haji, tetapi pendetilan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, khuzu anni manasikakum, ambillah daripadaku cara-cara menunaikan haji. Sebab itulah sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah jelaskan pada kamu, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya, Al-Quran dan hadis. Sebagai orang Islam, tidak boleh hanya mengambil Al-Quran ataupun tidak boleh hanya mengambil hadis. Kita kena berpegang kepada kedua-duanya, Al-Quran dan hadis. Nabi Muhammad yang menafsirkan hadis, Allah yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, dan Rasulullah SAW lebih mengetahui kandungan hadis ayat tersebut. Dan itu penjelasan daripada hadis Nabi, beberapa penjelasan Al-Quran. Bukan berarti Allah lupa, seperti mana ada kaum-kaum Kristian tanya beberapa soalan, apakah Allah lupa nak sebut ni, Allah lupa sebut itu. Tidak, bukan Allah lupa. Al-Quran menceritakan secara general kemudian pendetilan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawapan saya. Oke, baik, Sukron. Sebentar Bang Rudi, sebentar tahan dulu Bang Rudi ya. Sukron wa jazakumullah khairan katsira Ustaz atas jawabannya. Baik, mungkin nanti pertanyaan yang akan datang Bang Rudi dipersilakan untuk resen ya, karena ada yang resen lagi. Dipersilakan, masih ada slot untuk bertanya buat Bang Rudi ya. Jadi tadi artinya kesimpulannya adalah bahwa kedudukan Al-Quran memang adalah sumber utama hukum dalam Islam ya, begitu ya Bang Rudi. Sedangkan untuk hadis adalah sebuah penjelasan atau tafsir yang paling otentik dan valid dalam menjelaskan ayat-ayat suci Al-Quran, begitu ya Bang Rudi ya, paham ya? Baik, untuk resen yang selanjutnya silakan Bang Rudi, kalau mau ada pertanyaan lagi silakan. Ya kan sampai tiga. Iya, sebentar, kita gantian dulu ya, kita giliran dulu. Untuk Pak Yusuf Yohanes dipersilakan untuk open mic. Pak Yusuf Yohanes, ya Pak Yusuf, oke. Ya, kedengaran. Ya, oke. Anda diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Ustadz terkait materi yang dibahas pada kali ini ya. Silakan Pak Yusuf. Oke, selamat malam Pak Ustadz. Salam kenal dari saya ya. Selamat malam. Dan biasa kalau Kristen pasti akan mengkritik ada beberapa hal. Pertama, ketika dikatakan tidak ada kontradiksi di dalam Quran, seperti yang dijelaskan, saya tidak menyinggung tentang apa yang dijabarkan. Saya coba mengalihkan pada apa yang coba Ustadz katakan tentang dua tokoh mualaf. Menyikapi hal ini, bagaimana tanggapan Pak Ustadz tentang surah Al-Baqarah ayat 6 dengan 7. Ini sudah jelas, walaupun dalam penjelasan menurut tafsir Jalalain ini tidak mungkin dapat dirampungkan. Karena memang ada ayat yang lain yang menyebutkan tentang hal mualaf. Tolong dijelaskan itu satu. Kedua, tentang penjelasan Pak Ustadz tentang perkata apa yang tahun 25 Hijriah tentang Said bin siapa yang menulis 6 qiraat. Di sini dilihat bahwa ketika penjelasannya, ketika sudah ada 6 qiraat, apakah qiraat Hafs ini sudah ada di dalam 6 itu? Jika Qiraat apa dia? Qiraat Hafs. Okay. Ya. Jika soalan yang pertama tadi saya agak kurang jelas. Surah Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7. Apa yang soalan dia? Yang 7. Ini berhubungan dengan mualaf. Soalan dia? Berhubungan dengan kawan-kawan, inilah cerdiknya mereka kan. Saya baru memulai satu pertanyaan, sudah di stop.
Karena mereka tahu si Ustaz ini tadi sudah jawab, siapa penulis surah Al-Baqarah? Aku bilang, nggak tahu dia kawan. Ya saya nggak tahu. Terus dia mulai ngarang cerita bahwa 2 tahun sebelum Nabi wafat, malaikat Jibril melakukan apa dengan Nabi Muhammad. Mana ayatnya saya bilang? Nggak ada bisa dikasihnya kawan. Jadi orang-orang ini hanya ngarang-ngarang cerita biar kesannya hebat kawan. Saya sudah baca Al-Quran, tidak ada dikatakan 2 tahun sebelum Nabi wafat. Maka malaikat Jibril mengajak membaca itu. Tidak ada, saya sudah protes kepada adminnya. Saya bilang, kenapa kamu undang saya? Ya. Dan itu langsung punya saya nggak bisa saya buka loh. Itu di mute dia ya. Ini saya sudah bilang. Kenapa saya diundang? Aneh-aneh saja kalian aku bilang kan. Nah, itu tidak sah apa namanya? Curang kalian saya bilang. Ya tunggu ya Pak, giliran kan ya. Kenapa saya diundang? Aneh-aneh saja kalian. Aku bawa. Kan mereka sudah mengundang 5 orang Kristen. Tetapi karena mereka takut, mereka membuat sebuah biar bisa orang Muslim bertanya. Kan lucu. Untuk apa Muslim bertanya di situ kawan? Karena dia sudah asik kali membicarakan tentang Bible. Ya harus berani dong. Ya kan? Ini nggak ngerti saya apa maksudnya nih. Tapi ya sudahlah. Memang mereka kelihatan takut ya. Nggak akan bisa apa-apa kawan. Sudahlah. Yang doktor saja dia memiliki DNA Begoders. Sudah terbukti kawan. Lihat. Siapa penulis surah Al-Baqarah? Hanya itu saya bilang. Kalau dia bisa menjawab kian kawan, kuangkat dia jadi guruku. Tetapi dia nggak bisa jawab kawan. Yang terjadi apa? Maka saya bilang dari ucapanmu bisa saya simpulkan. Inilah simpulan saya dari pembicaranya. Yang pertama, Quran bukan mujizat Nabi karena bukan Nabi yang nulis. Karena mujizat itu harus dia yang melakukan sendiri itu mujizat. Dia nggak tahu mujizat itu apa. Yang kedua, Quran tidak terjaga keasliannya sebab urutannya tidak seperti urutan waktu turun. Dia sendiri sudah mengakui kawan. Urutannya tidak sama seperti urutan waktu turun. Kenapa dia memaksakan itu asli? Dia bilang tidak diubah-ubah. Tidak ngerti dia kalimat arti tidak diubah. Kalau tidak diubah itu, turunnya A sampai Z, maka ditulis juga A sampai Z. Kalau turunnya A sampai Z, terusnya itu diubah menjadi A, Q, X, Y, Z. Itu sudah diubah. Sudah tersentuh tangan manusia. Tetapi karena DNA Begoders itu ada pada orang ini, ya seperti itu kawan. Nah, lihat dia bicara panjang lebar, tapi isi kepala nggak ada, kosong, nol. Ya. Nah, yang kedua saya katakan lagi, hadis mujizat Nabi karena lebih hebat dari Tuhan, ku bilang. Contoh, Al-Quran tidak ada menjelaskan Ibrahim disunat umur 80 tahun dengan sebuah kapak. Ya, tetapi di dalam Quran itu tak ada. Jadi siapa sekarang lebih hebat, hadis atau Quran? Malah dia bilang, wah itu harus dua-duanya. Berarti dia mau mendefinisikan bahwa Al-Quran bukan kitab sempurna kalau tidak ada hadis. Dia sendiri yang bilang. Baca saja, dengar saja ulang video ini. Apa dia bilang? Ya itu juga di hadis. Kalau nggak ada di Al-Quran, di hadis sama dengan jawaban mau kita katakan melawan saya dulu. Tidak ada di Al-Quran, itu ada di hadis ya. Jadi kawan-kawan, saya pikir ini saya tinggalkan saja room ini. Kenapa? Karena mereka itu mengunci mic saya dikunci terus. Disuruh saya resen lagi nanti bertanya lagi katanya. Saya nggak mau seperti itu kawan. Karena kalau terputus pertanyaan saya itu nggak ada. Maka saya leave karena saya mau minta izin nggak bisa. Ya. Nah kawan-kawan itulah yang terjadi bahwa kalian sudah melihat bagaimana Pak Doktor ini memiliki DNA Begoders. Dan apa yang dulu saya katakan itu tidak pernah meleset. Memang DNA Begoders mereka ini kawan selalu ada kawan ya. Dan sulit itu untuk dihilangkan. Siapapun mereka mau gelar profesor doktor, ingat kalimat saya. Siapapun mereka gelar profesor doktor, DNA Begoders itu tetap ada. Pertanyaan dia dari tadi mengenai Bible sudah pernah dijawab dan berpuluh-puluh kali. Dan pertanyaan itu mulai dari nenek moyang mereka sampai mereka yang sekarang pertanyaannya sama semua. Saya baru satu bertanya, sudah gemetar dia kawan. Saya tanya, siapa yang menulis surah Al-Baqarah kalau memang dia paham? Andai kata dia bilang misalnya si Polan, aku angkat dia jadi guru kawan. Aku nggak main-main kalau aku berdebat kawan. Jikalau kau bisa menunjukkan satu ayat, detik di mana kau tunjukkan, saya murtad. Tahu kau kenapa dia nggak bisa menjawab? Kalau dia jawab, pertanyaan selanjutnya, tahu kenapa? Mana ayat dari Allah SWT yang mengizinkan orang itu menulis Al-Quran? Tak ada kawan. Karena surah Al-Baqarah 2, surah 2 Al-Baqarah ayat 79, celakalah orang yang menulis kitab suci dengan kedua tangannya. Celaka kawan.
Dan Al-Quran sudah ditulis, artinya celaka orangnya. Dan mau tahu apa definisi Al-Quran? Surah 2 ayat 97. Itu firman Allah yang diterima Jibril dari Tuhan, yang dibawa Jibril dan ditaruh di dalam hati Nabi Muhammad. Di luar itu bukan Al-Quran namanya. Dia tadi mengatakan apa? Al-Quran itu yang ditulis dalam bahasa Arab. Keliru, bukan. Tetapi Al-Quran adalah semua yang diucapkan Nabi Muhammad, itulah Al-Quran yang disimpan dalam hati Nabi Muhammad. Apakah mereka yakin 100% ucapan Nabi Muhammad sudah tertulis di Al-Quran? Faktanya tidak. Apa faktanya tidak? Israt misrat tidak ada tertulis di dalam Al-Quran mengenai Nabi bertemu dengan Allah SWT dan negosiasi mengenai sholat. Tidak ada tertulis. Apa Nabi tidak bercerita kepada para pengikutnya? Bercerita, faktanya di hadis bisa ditulis. Kenapa letaknya tidak di Quran, tapi di hadis? Dia nggak bersedia menjawab itu. Kalau itu kan aku balik-balik tadi kawan. Selalu kawanku bilang, saya 3 pertanyaan. Tidak banyak, 3. Yang pertama aku tanya itu, siapa penulis Al-Baqarah? Kalau begitu jawabnya, si Anu, ini saya buat. Kalau dibilang yang nggak tahu tadi, maka saya simpulkan ucapan dia semua. Kan dia panjang lebar tadi menguraikan. Maka saya simpulkan, Al-Quran bukan mujizat Nabi, karena bukan Nabi yang tertulis. Tahu nggak definisi mujizat? Mujizat itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sendiri, bukan dilakukan orang lain. Contoh Musa membela lautan. Mana ada Musa menyuruh, Joshua, kau bela dulu lautan ini. Ya mujizat si Joshua lah itu. Paham ya? Sekarang Quran mujizat Nabi Muhammad katanya. Mereka keliru tidak mengerti arti mujizat. Karena Nabi Muhammad memang tidak punya mujizat. Dia tidak ngerti arti definisi mujizat. Dia sendiri yang mengatakan, maka saya simpulkan dari ucapan dia ya. Ingat ya, saya menyimpulkan ayat dari ucapan dia. Atau mengambil intisari. Sudah. Kalau dia tak jawab, misalnya si Jabir entah siapa yang menulis surah Al-Baqarah itu. Saya akan minta ayatnya dari Al-Quran. Mana di situ perintah Allah SWT menuliskan Al-Quran. Kalau di dalam Bible, Keluaran 17 ayat 4, jelas Bapa di surga memerintahkan Musa untuk menuliskan kitab itu. Si Musa disuruh menulis. Oh, kita buka. Sebentar kawan. Inilah jeleknya orang ini kalau kita disuruh diajaknya masuk rumah mereka tidak bertanggung jawab kawan. Lepas tangan, kalau bisa diblokir semua. Beda dengan kalau kita orang-orang Kristen. Kalau kita orang Kristen, kita buka rumah masuk mereka, kita ladeni dengan baik. Mereka nggak akan berani kawan. Apalagi orang seperti saya. Tadinya saya lihat dia mau menaikkan rating Pak Doktor ini. Jelek-jelek gini saya kawan ya. Banyak orang mau menompleng menaikkan apanya. Makan kaulah itu, makan kaulah itu. Ya. Penakut. Lihat ya kawan-kawannya, dia suruh aku naik lagi. Si admin. Kok makan kaulah itu, aku bilang penakut, aku bilang. Apa namanya itu? Iman kalian iman hayalan. Ucapannya nggak ada dalam Al-Quran. Lihatlah. Oh, aku share dulu sama kalian ini ya. Aku lagi jengkel kawan. Dia ngundang aku tetapi diperlakukan seperti itu. Goblok kali, ngapain diundang, bagus tak usah. Ini yang mengundang saya ya. Orang ini kan punya ini dari ISDN. Tertulis lagi, kepada yang terhormat di tempat bersama ini kami sampaikan. Ini tanggalnya, ini segala macam. Yang pemakalah Dr. Zaifuddin MD Rasib PhD PhD kawan. Tapi isi kepala tak beda dengan anak SMP. Kalau berbicara sama semua mereka ini kawan. Siap ku bilang. Berkenan hadir ya Pak? Ya, saya sangat berkenan. Kelamaan ku bilang. Tadi kan lama kali memaparkan, saya bilang kelamaan. 10 menit lagi tanya jawab kok Pak. Tidak yakin aku bilang. Karena jam sudah jadwal. Ini sudah 15 menit lagi selesai. Dah lewat pulang. Sabar Pak. Mau saya bikinkan kopi Pak. Wow kakak. Di sana sudah jam 11 takutnya dia ngantuk. Beliau sendiri yang ngasih lebih waktu. Itu tidak usah dipanjang karena dah pada tahu. Itu dua lagi curang. Baru ini kan tadi kan. Itu 2 lagi aku bilang, aku mau bertanya. Baru aku bilang curang kalian. Dia tunggu ya Pak giliran. Kenapa saya diundang? Aneh-aneh saja kalian. Aku baru mulai aku bilang. Pak ini giliran Bapak ditanya. Ayo Pak masuk lagi. Makan kaulah itu penakut. Iman kalian iman hayalan. Loh kok gitu Pak? Ucapannya tidak ada dalam Al-Quran. Pak lebih baik masuk Zoom lagi. Malas aku. Aku kalian undang resmi.
kalian perlakukan seperti bukan undangan. Kok takut ditanyai? Ya, sampaikan sama dokter itu DNA-nya masih DNA begoders. Kalau dia berani berdua dengan saya lagi mencari guru untuk belajar Islam. Saya bertanya, dia menjawab. Kalau dia berani. Nah ini, ya kan? Kalau dia berani kawan, ini dia terima ini kayak di MDM. MDM berani. MDM berani menerima tantangan saya. Dan semalam kami sudah diskusi. Ini kawan, saya bertanya selama 1 jam 30 menit. Saya bertanya terus dan mereka jawab selama 1 jam 30 menit. Itulah fakta iman hayalan. Jawaban mereka semua hayalan. Tidak ada ayat. Nah, ini. Langsung ada yang bilang, Tuhan Yesus lindungi abang ini, katanya. Aduh, ya sudah. Nah, kawan-kawannya, itulah si begoders najis tralala itu kawan-kawannya. Saya jadi emosi melihat dia itu. Ya, kayak mana saya nggak emosi kawannya? Ya kawan-kawannya. Jadi kawan-kawan, biarlah mereka di situ suka-sukanya aja. Karena kelihatan penakutnya kawan. Kalau saya di room saya kawan, tidak pernah saya tolak mereka bicara. Silakan masuk saya bilang. Kecuali dia ngotot. Ngototnya kayak bego-bego gitu. Jawab ulang. Ditanya ulang. Oh minum dulu. Karena minum dulu kawan. Ya. Coba kalian lihat kemarin malam itu coba. Siapa itu? Saya tidak pernah menutup diri. Sampai selesai dia bertanya, saya jawab terus. Sesudah itu baru saya tanya dia balik. Ya jawabnya itu. Halo alam, tidak ada yang lebih tinggi dari situ pertanyaan, tidak ada. Kalianlah saksi semua ini kawan. Saya diundang baik-baik. Sudah, saya sanggupi. Didengar Pak kan ya. Saya tidak bicara sampai 2 jam. Saya dulu terus. Setelah 2 jam, saya hanya dikasih bertanya 1, 2 aja. Pertanyaan pembuka saya pun tidak boleh dilanjutkan. Akhirnya saya ubah pertanyaan kedua. Kan aneh kawan. 2 jam saya duduk menunggu. Hanya 2 pertanyaan. Kalau dia berani kasih waktu 10 menit. Orang diundang 5 pendebat Kristen. Dia mau diuji. Doktor tolol. Ilmu tak ada, tidak berani diuji kawan. Adminnya pun goblok. Diundangnya orang Kristen tujuannya untuk menguji dalil Bapak ini. Ibaratnya dia memberi tesis. Kami pengujinya. Harusnya diberi kesempatan kepada tim penguji. Silakan bertanya. Ganti-gantian tim penguji. Saya sudah bilang 3 pertanyaan pembuka. Ini langsung dia buka. Oh, yang apa? Orang-orang Muslim juga bisa bertanya. Loh, ngapain diundang orang Kristen? Ya. Tujuan dia kan untuk menguji tesisnya. Sekarang diuji tesisnya, lari terbirit-birit. Siapa penulis Al-Baqarah? Kalau dia jawabkan, wah kita begini panjang kali. Bible itu begini. Dia penipu kawan. Kenapa saya katakan dia penipu? Dia bilang untuk membahas Al-Quran itu tidak bisa langsung dari bahasa Indonesia. Saya setuju. Harus bahasa Arab. Tetapi ketika dia bicara Bible, yang dibilangnya penafsir berubah-ubah. Contoh babi hutan dari itu kan terjemahan bahasa Indonesianya. Dia tidak merujuk bahasa asli. Kalau bahasa asli memang berubah. Kan tidak kawan. Ini ku bilang sebuah rahasia sama kalian. Kalau benar Al-Quran itu dari Allah SWT. Sudah pasti di dalam Al-Quran itu. Ayat sebelumnya. Taurat, Zabur, dan Injil pasti menyatu. Tup. Menyatu. Sebagai bukti Allah SWT penurun Taurat. Penurun Zabur dan Injil. Tetapi dengan alasan Injil sudah hilang, diubah. Masa Tuhan tidak bisa mengembalikan itu, tinggal tempelkan, betapa gampangnya. Paham gak kalian kawan maksud saya?
Kenapa itu harus dibuang kitab itu? Masa Allah tidak bertanggung jawab terhadap kitab? Tidak mungkin, kawan. Tetapi kalau ditanya apakah Al-Quran itu dari Allah? Al-Quran yang di dalam diri Nabi Muhammad, ya, tidak, itu dari Allah. Buktinya apa saya bilang? Bagaimana Nabi Muhammad bisa mengatakan bahwa Ibrahim disunat dengan kapak, sebelah kapak di umur 80 tahun. Artinya di dalam hati Nabi itu ada. Tetapi manusia yang menulis ini, kan celakalah orang yang menuliskan kitab suci dengan tangannya. Tidak mampu menuliskan itu, kawan. Sudah terlanjur ini disahkan Al-Quran ini. Baru hadis kan 200 tahun kemudian muncul. Setelah Nabi wafat. Bahkan ada hadis yang 300-400 tahun kemudian muncul. Paham kalian maksudnya? Ini. Bahkan dia juga tadi bilang, penghafal sekian ribu, mati sekian ribu. Aduh, sudahlah kawan. Dia ini hanya hayalan. Itulah sebabnya. Oh, aku bukakan dulu sama kalian ya. Tadi lupa membukakan firman Tuhan. Kita buka sekarang firman Tuhan dulu. Ini. Kalau di Kejadian Keluaran 17, jelas bilang kawan. Ini. Lupa pula aku. Tunggu. Keluaran 17 ayat 14. Ayat 4. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan semua sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ingat ya? Ada perintah menuliskan Alkitab. Kitab ini. Paham ya? Sementara di Al-Quran ada enggak perintah seperti ini? Tuliskanlah Al-Quran. Tak ada, kawan. Sampai kepala kau botak, enggak ada. Ya. Jadi kawan-kawan, bentar ya. Ini. Sebentar. Sorry, aku lagi live ya. Ini. Nah, kawan-kawan. Jadi itulah kawan yang membuat kita ini harus cerdas, kawan ya. Kenapa saya katakan demikian ya? Ini sudah lama, ntar ya. Nah, kawan-kawan, inilah yang saya mau ajak kepada kalian, tuliskan. Sekarang saya bukakan kalian dari Al-Qurannya, biar kalian paham, kawan. Ini aku punya. Jadi tidak main-main, kawan. Mereka ini sekarang sudah ketakutan. Karena ucapan mereka semua itu banyak hayalan. Mana ayatnya, aku bilang. Ketika aku minta ayat, langsung saya di stop. Surah 2 ayat 79. Ayat 79. Kalian nggak percaya. Mau apa dia bilang sini? Ini 79. Maka celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah. Dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Semua kitab suci sekarang jual harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Itu tulisan tangan mereka. Dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Celaka, kawan. Sekarang ayat 97. Inilah definisi Quran, kawan. Ya. Yang mana yang Quran itu? Ini dia. Katakanlah Muhammad. Nah, ini tidak ada dalam konteks aslinya Muhammad. Tidak ada itu. Jadi kalau aku bilang mereka ini sok-sok mengkritisi critical text, kayak mana ada. Barang siapa menjadi musuh Jibril, maka katakanlah bahwa dia yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Membenarkan apa kitab-kitab terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang yang beriman. Jadi kawan-kawan, Al-Quran itu yang di dalam hati Nabi Muhammad. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran tidak tertulis bahwa Nabi Ibrahim disunat dengan dalam umur 80 tahun dan dikapak dengan sebuah benda berbentuk kapak. Gak ada tertulis, kawan. Kenapa? Karena Al-Quran yang sekarang kita lihat ini ditulisnya kapan? Hadis itu ditulisnya kapan? Kalau ada perbedaan antara Quran dan hadis yang bersama-sama firman Tuhan, artinya apa? Ada yang belum sempat tertulis di Al-Quran karena ini sudah diresmikan. Ternyata ada yang belum tertulis. Dia bilang untuk melengkapi, artinya dia mau menuduh Al-Quran itu tidak lengkap kalau tidak ada hadis. Luar biasa. Hud 1 kemana? Itulah sebabnya saya katakan, lama-lama tinggal akulah yang percaya Hud 1. Tinggal akulah yang percaya surah 2 ayat 97. Al-Quran yang di dalam hati Nabi Muhammad, itulah keajaiban, betul.
Itu tidak diubah-ubah, betul. Lengkap, komplit, betul. Al-Quran yang di dalam hati Nabi Muhammad ada Tauratnya, ada Zaburnya, ada Injilnya. 4 kitab itu berpadu di dalam hati Nabi Muhammad. Tetapi penulis banyak yang mati. Sehingga mereka lupa isi Taurat, lupa isi Zabur, lupa isi Injil. Sehingga tidak bisa dituliskan di dalam Al-Quran yang tulis sekarang. Musab atau masab? Musab ya, musab. Kalau masab kan pendapat imam yang musab kayaknya. Itu kawan cara berpikir. Mereka nggak tahu. Makanya kayak aku bilang harus dibelah kepala itu, dikeluarkan kotorannya semua, baru dijahit lagi udah jernih. Tetapi ini enggak. DNA tetap DNA BO Goder. Bicara seenaknya. Saya lah yang berani mengatakan sama kalian, jangan kau tambah-tambahi firman Allah. Jangan. Karena mereka suka menambah-nambahi. Ingat yang kemarin sore dia bilang, contoh Pak, di dalam Al-Quran mengenai penciptaan Hawa, itu diambil dari tulang rusuk Adam. Tunggu. Kau jangan tambah-tambahi. Al-Quran tidak ada bercerita tentang itu. Kau tambah-tambah itu kan pulang. Katanya, aduh, katanya, oke lah Pak. Sama dengan dia tadi. 2 tahun sebelum Nabi wafat, malaikat Jibril melakukan apa? Tadarus atau apa dengan Nabi Muhammad. Saya tanya, tolong berikan ayatnya. Memang nggak ada dalam Al-Quran. Lantas kok bisa para apa itu menceritakan? Kalau orang hadis-hadis itu bisa menceritakan, tentulah orang yang menceritakan kejadian itu, dialah Hafiz nomor 1. Kenapa? Karena di situ dia Nabi dengan Jibril kan membacakan seluruh 114 kitab itu. Paham ya? Tentulah dia yang orang yang paling hebat. Dialah penulisnya harusnya. Siapa dia? Nah, sekarang aku tunjukkan kepada kalian lagi. Nah, ini kawan. Saya tidak main-main kawannya dalam hal ini. Kenapa? Saya sudah muak melihat orang ini kalau bicara tidak sesuai fakta. Lama-lama nanti saya digelari pembela Islam. Karena saya lah yang berani mengatakan orang ini, jangan kau tambahi kitab suci. Mereka kan mau nambah-nambahi. Tidak ada tertulis. Nah, ini turunnya, urutan turunnya wahyu Al-Quran. Buka kurung, tabel. Jangan duduk di tebel katanya, tebel. Orang Batak susah bilang ya, ini urutan pertama turun surah 96. Kenapa sekarang kita lihat justru surah 1 bukan surah 96 yang pertama di dalam Quran? Artinya sudah ada yang mengubah-ubah urutan ini. Dia nggak ngerti apa definisi diubah. Tak ngerti kawan, nggak ngerti. Itu fakta. Kalau dia mengerti arti diubah, contoh, ditulis A sampai Z. Sudah, tiba-tiba datang saya bolak-balik. Pertama bukan A saya buat, tetapi M. Sudah itu yang kedua saya bukan B, tetapi C. Itu kan sudah diubah namanya. Mengubah satu posisi itu namanya mengubah. Tetapi karena mereka tidak tahu malu, tidak tahu malu kawan. Seolah-olah mengatakan kitab yang sekarang ini, itulah Al-Quran yang diturunkan Jibril. No, nehi. Yang di dalam hati dibilang itulah yang asli. Itu tidak diubah-ubah, tidak terjamah. Betul, saya akui. Angkat tangan saya 100%. Tetapi yang sekarang, kalau ditanya, kenapa kamu tidak beriman? Ya bagaimana saya mau beriman untuk yang sekarang? Ini foto anak saya. Bagaimana saya mau beriman sama sekali? Karena yang aslinya saja kita nggak tahu. Tetapi kalau dibilang yang di dalam hati Nabi Muhammad, saya akui 100% itulah yang asli. Karena apa? Kan dikatakan surah 2 ayat 97. Yang di dalam hati itu, itulah Al-Quran sesungguhnya Al-Quran. Al-Quran dibilang apa? Membenarkan kitab terdahulu. Artinya di dalam hati Nabi Muhammad, Tauratnya ada, Zaburnya ada, Injilnya ada, dan Al-Quran itu sendiri. Mereka nggak tahu itu, masa saya lebih tahu? Itulah sebabnya. Apa buktinya? Sang debater ucapan itu. Bau kau buka hadis. Mengapa di hadis berani ada Nabi Muhammad mengatakan bahwa di hadis itu Ibrahim disunat dalam umur 80 tahun dengan sebuah kapak berbentuk kapak, alat berbentuk kapak. Itu terdapat di Taurat. Nabi tahu.
Tetapi kenapa itu terdapat di hadis bukan di Al-Quran? Al-Quran ini sudah resmi, Utsman itu ya, sudah dibukukan, selesai. Tahun berapa Al-Quran? Malah lebih dahulu dibukukan. Hadis apa Al-Quran? Itu dulu pemikiran kalian. Yang pertama dibukukan itu Al-Quran. Barulah hadis muncul ratusan tahun kemudian. Ternyata mereka mau masukkan lagi, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya berarti kau menambahi. Lewat kau nanti, kepala hilang. Makanya dibakar si Utsman atau apa ya, Khalifah itu. Dibakar. Biar tidak ada pertentangan. Selesai, tutup. Nggak boleh lagi tambah, nggak boleh kurang. Ternyata kawan, mengapa ada firman Allah di hadis? Itu tanyalah dulu kalau bisa mereka jawab. Jawabannya cuma simpel. Oh, nggak ada di hadis. Di Al-Quran ada di hadis. Karena hadis ini melengkapi. Allah. Nggak sadar dia Hud 1. Kitab suci paling sempurna, paling lengkap. Dari Allah yang maha teliti. Kenapa di Al-Quran tidak ada ayat mengenai Nabi Muhammad mendapat 5 waktu sholat itu? Kan itu Tuhan langsung berfirman kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha itu. Bertemu langsung, berbicara. Kenapa tidak ada di Al-Quran? Karena hadis itu munculnya setelah Al-Quran jadi buku. Tahu kesimpulannya kawan-kawan? Saya bukan main-main dalam hal ini. Saya sudah mau tantang diri. Kalau bisa kau sebutkan siapa penulis surah Al-Baqarah itu. Ku sembah kau. Ku angkat kau sebagai guru. Udah mau ku bilang kawan. Karena aku lagi mencari guru. Tapi begitu dia bilang misalnya si A, si Fulan, misalnya langsung kutanyai lagi. Mana firman Allah yang mengizinkan si Fulan menuliskan Al-Baqarah? Sampai tua dia, sampai mati kayak si Moko Ginta. Banyak orang akan berhutang sama aku kawan. Berhutang. Tidak bisa dia jawab. Selesai. Paham kalian kok maksud saya kan? Saya nggak main-main. Mana perintah Allah SWT mengizinkan dia? Loh, memang harus diizinkan? Ya, karena di Sahih Bukhari 3 ayat 3. Ketika Nabi pertama diangkat, di situ jelas dituliskan bahwa Aziza pula mau gue bilang, Waraka bin Naufal menulis Injil atas izin Allah dalam bahasa Ibrani. Dan Bukhari 6467 menulis Injil dalam bahasa Arab sesuai kehendak Allah. Mana? Tak ada. Tak ada kawan. Tak ada. Tapi di hadis ada. Nabi Muhammad mengatakan gini. Hadis itu kan munculnya setelah Al-Quran jadi. Nah, kalau gitu kau bilang bertentangan lagi. Dilarang menuliskan hadis. Jadi kau tuliskan hadis. Dan kenapa ada tersisa? Banyak di dalam hadis itu firman Tuhan juga kawan, tersisa. Artinya ini sudah ditetapkan, belum masuk ke sini, maka dibuatlah di hadis. Itu lagi logika berpikirnya. Tidak ada yang lain. Mau apapun jawabannya, nggak ada yang lain, tidak terobati. Paham ya kawan-kawan? Tapi apa boleh buat? Mereka penakut dari dulu kok. Sukanya bicara Bible. Seenak udelnya, serasa pintar. Wah, kita lihat chapter ini. Wah, di situ Paulus tidak melihat, di situ dia mendengar. Alah, sudah dari dulu dibilang itu basi. Yang baru-baru dong kayak sang debaters. Ilmunya selalu baru. Dan selalu menaruh utang kepada orang banyak. Saya nggak tahu apakah nanti di hari akhir jadi pundi-pundi saya jadi banyak. Saya nggak tahu, semua berutang kawan. Berutang. Moko Ginta, tadi saya tantang juga sebelum di live kan. Siapa di antara kalian yang bisa di sini? Saya bilang kawan, bantu melunasi hutangnya Moko Ginta karena dia tidak tenang di alam baka sana. Apa hutangnya? Surah 61 ayat 6. Ada yang menanya surah 61, apa ayatnya? Surah 61 ayat 6. Dia pun membuka itu dokter tadi. Kalian kira dia mampu menjawab kawan? Dia menjelaskan di dalam Al-Quran ada 4 kali Nabi Muhammad disebut dan 1 nama Ahmad. Tahu dia.
Maka buktikanlah Ahmad ini ucapan Nabi Isa. Kemana dia mau mencari kawan? Di hadis. Mana ada ucapan Nabi Isa di hadis? Ya ini Ahmad ini adalah Nabi Muhammad. Tidak ada itu kawan. Tidak ada. Tidak ada. Kemana dia mau mencari? Hanya satu ayat itulah di Al-Quran kawan. Jejak digitalnya nggak bisa ditemukan. Jejak sejarahnya nggak bisa ditemukan. Jejak literasinya nggak bisa ditemukan. Nah itu kawan. Lantas kok berani-berani mereka mengatakan Ahmad itu adalah Nabi Muhammad? Kan itu pertanyaannya. Tentu ada dasarnya. Oh itu Ahmad itu artinya ini, bukan tanya arti, ada dasarnya. Kalau semuanya arti, nanti semua orang mengaku-ngaku. Ada dasarnya, pasti ada. Apa mereka bisa mampu menjawab? Gak bisa kawan. Sampai ini botak, gak bisa. Oke, sekarang ku ajak kalian diskusi ya. Buka rumbang kalian biar emosi tensi turun ya. Ya, siap. Sorry ya kawan-kawan ya. Maklumlah. Aduh, gara-gara si Coca-Cola ini, aduh. Itu sudah kubuat ya kawan ya. Masuklah kalian, kita diskusi. Pendapat kalian apa terhadap orang tadi? Sudah 2 jam aku kawan menunggu dia cerita kawan. Baik kali hatiku. Kukira wah inilah aku mencari guru ini. Ya kan? Aduh, ternyata mereka bodoh-bodohi pula aku jadi di sini. Sebenarnya bukan dibodohi. Mereka apa ya? Tipu-tipu lah aku, tipu daya lah. Kayak setan juga mereka. Ya undang resmi. Tapi inilah aku bilang berhati-hati kalian sama mereka tuh kawan ya. Makanya saya mau masuk itu kalau ada undangan resmi. Kalau tidak ada undangan resmi, saya nggak mau masuk kawan. Sama dengan debat, kalau nggak ada undangan resmi, jangan mau. Sedangkan undangan resmi aja, kita masih dikacangin atau di prank. Aduh. Ada yang bilang saya tadi mau lembur, lihat ada acara live, saya tunda dulu. Nonton Bang Rudi, nggak taunya tukang obat nongol kan. Ya itu sudah. Ya ini sudah. Nanggala itu device not connected ya. Halo SOR, silakan mikrofonnya dihidupkan Sor. Selamat malam Sor. Halo. Ya. Silakan. Ya. Abang tadi debat tadi Bang. Iya diundangnya tapi entah apa-apa aja. Tidak diizinkan aku Tadi abang bahasa apa? Gak tahu aku tonton aja lagi panjang kali dia ceramah 2 jam ku tunggu. Ternyata ya ini mau bahas apa itu? Yang mana ini sekarang? Enggak. Tadi kau kalau nonton ya bahaslah apa yang dapat kau dapat dari bahasan dokter tadi itu. Kalau nggak nonton ya nggak bisa lah apa yang mau kita bahas. Soalnya tadi apa kan bahas kitab gitu kan. Bukan aku yang membahas, dia yang membahas. Halo, dengar dulu. Berarti kau nggak nonton. Tadi ada aku diundang bahwa ada dokter dari Malaysia mau mengajukan sebuah tesis. Jadi dia suruh aku datang untuk menguji apapun pernyataannya. Maka aku datang diundang 5. Kan mereka bilang 5. Yusuf, aku, Sam Aldo, si Richard sama siapa, Michael dan siapa-siapa. Yang datang aku sama Yusuf. Jadi 2 jam lah kami menunggu dia bicara. Setelah selesai dia bicara, dibuat aturan baru lagi. Kami bertanya, karena hanya 2, kami 2 bertanya. Tapi yang lain membantah. Takut mereka tanya. Karena pertanyaan pertama aku pun sederhana. Siapa penulis kitab Al-Baqarah? Aku bilang. Gak bisa dia jawab. Kan begitu. Ya, tonton dulu lah. Nggak ngerti aku kuterangkan lama kan nanti. Oke, Sor ya. Aduh, Sor, masa aku jelaskan nanti 2 jam nanti. Halo MIS, tonton dulu sebentar Sor, ada videonya sebelum ini. MIS silakan. Malam silakan. Makasih Lai, sudah masuk Lai. Ya. Kirain gimana Lai PSD? Saya kira. Baik. Nanti kalau yang gitu ajak Lai. Tenang saya kalau ada PSD Lai. Siap. Mana dia PSD ngeluarin tesis kayak gitu Lai. Makanya aku bilang. Iya gitu aja Lai. Saya capek contohnya. Mending tadi nonton bola. Oke lah ya. Thank you Lai. Oke, siap. Terima kasih. Iya. Lebih aku nonton bola kan ya kan. Karena memang
Tadi orang udah berharap ada yang seru kan kawan-kawannya. Banyak juga pencinta siaran-siaran begini kawannya. Tapi itulah orang itu tak bisa memberikan suguhan tontonan yang menarik. Kenapa takut sekali? Kalau iman kita itu benar kawan, tidak ada yang kita takuti. Kayak saya kawan. Saya buka ruang bertanya kalian suka hati kalian. Mau kalian maki-maki, mau kenapa? Saya hadapi. Mereka baru ditanya siapa menulis kitab Al-Baqarah. Nggak bisa dijawab. Halo pencari kebenaran, silakan. Salam Le. Salam, selamat malam, silakan. Dari dulu-dulu debat sama Muslim ini itu aja Le. Nggak ada yang bisa mencerahkan. Lanjutlah dulu Le sama yang lain. Oke, terima kasih pencari kebenaran. Itulah fakta kawan, menyakitkan tapi apa boleh buat. Halo Netral, selamat malam, silakan Pak Netral. Malam leku aku amang jadi sakit apa rahang kiri aku nih itu kulisang nonton kukira tadi lae kena hacker ini apanya gitu kan channel lain kok jadi siaran ini kan gitu aku nunggu tuh kulisang sebelah kiri sampai sakit nih rahang sampai sekarang aku kasih ini balsam lah nih jadinya nih jadi beruntung aku masih bertahan tadi kan nengok live lagi kan gitu lagi yang ini kan aduh memang seperti itulah mereka itulah jadi ya sekali lagi pelajaran lah ini juga buat lah kan siap kalau ada undangan resmi seperti itu dipastikan dulu kan jangan ibaratnya ya kayak kena prank tadi kan kasihan aku nengok live jadinya terpaksa buka live lagi untuk melampiaskan kekesalan lain kan gitu udah berapa jam kan gitu iya betul iya dan itu pun imbasnya ke kami juga oleh para netizen penonton ini kan kami menunggu kan gitu rupanya sama lah ya kayak datang ke gereja nungguin pendeta berkhotbah kan begitu udah selesai khotbah barulah pulang itu yang terjadi kayaknya iya kan iya betul dan buruknya tadi aku sangka punya lain nih roomnya udah kena hacker kok acaranya ini kan begitu kok lama kali nih nongolnya nih mana nih kan gitu makanya ya untuk lain kali lah dan ini untuk para saudara kita muslim tolonglah janganlah seperti itulah sportif dan jangan sampai membodohi lah jujur aja lah yang hidup ini mungkin itu aja lah Le yang bisa aku sampaikan Le. Makasih, terima kasih Netral, selamat malam. Jadi kawan memang betul kecolongan aku hari ini. Ya, tadinya aku pikir ya ini, makanya tidak usah percaya kawan-kawan. Aku pun, sedangkan resmi pun kau diundang, bisa mereka sepak. Apalagi tidak resmi kawan-kawan ya. Dan itu sudah pengalaman hidup saya. Saya diundang resmi itu dalam sebuah debat, tapi di dalam ruangan itu juga saya diancam mati. Saya alami itu kawan. Apa boleh buat? Ya harus saya tahan derita itu kawan. Tapi semenjak itu sekarang saya kalau nggak ada undangan resmi saya nggak mau debat. Kalau ada undangan tertulis saya datang. Karena ada yang bisa saya pegang sebagai jaminan. Ya kawan. Aduh kawan. Orang Bu tadi bertanya kok lain acara siaranmu bang katanya banyak kali WA ini kan sampai stres aku lihat jangan apa kok khotbah Pak Ustadz dari Malaysia katanya. Rupanya saya menghormati tuan rumah kawan. Saya tidak beranjak sedikit pun karena tadi dia bilang kalau bisa kita nggak usah beranjak ya sampai selesai Bapak ini memaparkan baru kita buat sesi tanya jawab. Saya patuh kawan. Iya saya bilang. Saya nggak bertanya, saya diam. Kalian lihatlah kan saya buka-buka ini. Tapi begitu sesi bertanya tidak seperti seindah yang saya bayangkan. Diundang 5 apologet Kristen untuk menguji apa dia. Aku pikir hebat sekali orangnya sudah mulai berani. Ternyata tidak berani kawan. Ya, unik kawan. Makanya saya bilang, tapi saya udah tahu ini takkan berani orang ini. Makanya aku bilang, Cik, kalau kau berani, saya nak dialog sama you, aku bilang kan. Kalau berani, aku bilang, ayo kita berdua saja. Kalau bisa aku belajar agama Islam sama kau, aku bilang. Kan baik niatku kawan. Ya kan mereka ada ayat Al-Quran, Allah yang membolak-balik hati manusia. Siapa tahu hatiku dibolak-balik kan? Sehingga aku mengikut Allah SWT. Siapa kan? Kayak lagu itu pula aku bilang.
Ayo, Brawijaya silakan. Halo, Ya, silakan. Selamat malam. Horas leh. Horas silakan. Saya cuma mengatakan terima kasih dengan program-program lain. Selama ini saya termasuk fans lah. Kalau bisa disebut gitu, fans lah. Saya kebetulan tinggal di Eropa lah. Jadi saya sangat bangga dengan banyaklah saya belajar dari ceramah-ceramah lain, dari debat-debat lain. Kalau masalah kalah menangnya lah sudah jelas kita tahu lah. Mengharapkan menang dari mereka itu, menurut saya itu kalau secara langsung mereka tidak akan pernah mengatakan mereka itu kalah kan. Tapi aku bisa tanya sesuatu lah. Bisa. Silakan. Maksud saya kalau mungkin ini cocok untuk live bisa juga dibuat sebagai tema. Karena beginilah kan sering mereka mengatakan agama sebelah itu sesuai dengan sains kan begitu. Siap. Dan itu up to date katanya kan. Tapi saya perhatikan mungkin saya belum pernah melihat ada debater lain yang membicarakan hal ini, dan mungkin Lai sangat cocok untuk mengangkat ini. Apa itu? Begini Lai, kan mengenai puasa Lai. Puasa itu bagaimana sebenarnya puasa itu Lai? Dari matahari terbit sampai matahari terbenam, bagaimana itu? Sebelum saya kasih pertanyaannya nanti. Kalau puasa selama ini kan dari subuh ya sampai nanti sore, ya gitu-gitu aja tuh. Subuh sampai sore. Subuhnya itu jam berapa? Tergantung daerahnya. Ada yang jam berapa ya? Jam 4, jam 5, ada tergantung daerahnya. Apa dulu itu ada jam waktu ayat itu turun? Apakah ada jam 4 katanya atau jam 5 atau bagaimana? Kalau menurut si Julius HMC lah ya, jangankan jam, pesawat luar angkasa pun katanya sudah ada, itu yang ditunggangi Nabi Muhammad. Kita nggak tahu katanya. Iya, saya sudah dengar itu. Tapi maksud saya kan sesuai yang fakta yang tertulis. Apakah ada dikatakan matahari semenjak matahari terbit? Nah, aku sudah mencari di Al-Quran, belum kutemukan bicara tentang jam. Kalau di Bible ada jam, misalnya jam 9, jam 3. Nah, nanti coba saya cari di Al-Qurannya apakah ada jam atau pukul. Enggak, maksud saya kalau sesuai dengan ukuran matahari, cahaya matahari terbit dan terbenam, kalau kita mengatakan itu up to date, ada sebagian negara di pelosok dunia ini, matahari itu tidak pernah tampil selama setengah tahun. Ya. Dan di Eropa ini lah kalau musim panas itu matahari itu sudah terbit jam 3 atau jam 3.30 malam di Indonesia. Di sini 3.30 itu sudah matahari, burung-burung sudah bernyanyi-nyanyi. Nah, nanti terbenamnya dia nanti jam 11 atau jam 10.30 malam. Jadi ukuran apanya itu matahari terbit dan matahari terbenamnya itu enggak up to date lah. Sehingga di sini kan juga ada Kedutaan Besar Republik Indonesia. Siap. Nah, kalau mereka mau berbuka puasa itu mereka selalu menunggu berita dari Indonesia atau di sini sudah ada organisasi mereka, organisasi dunia yang bekerja sama dengan negara-negara lain. Mereka langsung menunggu dan mereka mengatakan sekarang sudah 2 jam lagi buka puasa begitu. Jadi saya terpikir dari mana mereka mempunyai
persetujuan ini, apakah memang tertulis di ayat mereka dulu bahwa puasa itu cara-cara berbuka atau tutup puasa itu sesuai jam atau sesuai ukuran matahari? Bagaimana menurut Ulay? Ya, nanti biarlah mereka menjelaskan itu. Karena kalau ku jelaskan pula nanti tidak sesuai dengan mereka puasa-puasa itu kan. Karena benar masing-masing daerah kan beda-beda. Ada yang 12 jam dia, ada yang lama sampai 20 jam, ada itu. Iya, bagaimana kita menunaikan puasa itu kalau memang itu suatu, kan itu 5 pilar itu. Ya, termasuk kewajiban. 5 pilar. Ya itulah. Apakah yang mengeluarkan hukum puasa itu dulu tidak tahu ada di sebagian pelosok dunia ini matahari itu tidak terbenam selama 6 bulan? Siap. Nah, makanya aku bilang di dalam Al-Quran tidak ada kata jam atau pukul atau menunjukkan waktu, belum saya temukan. Hanya masa yang ada. Nah, ini nanti ini banyak orang belum tahu. Jadi kalau ku buka pelan-pelan, sabar aja nanti ku buka itu lah. Ya, tolong tanyakan kepada ahli-ahli yang mereka katakan mereka ahli itu. Alah, ahli begoder capek itu lah itu. Enggak betul lah, karena di sini lah masalahnya bukan di sini juga sudah banyak pendatang. Mereka juga mengadakan puasa. Nah, dalam beberapa jenis pekerjaan di sini itu memang tidak dilarang untuk melakukan puasa, tetapi tidak dianjurkan karena bisa mengganggu keselamatan orang lain. Contohnya, kalau dia bekerja sebagai supir, kalau dia nanti berpuasa lebih dari atau mulai matahari terbenam terbit dan sampai matahari terbenam, dia itu bisa kekurangan makanan di dalam perutnya satu harian, bisa ngantuk, bisa jadi lemah. Itu kan bisa berpengaruh di dalam pekerjaannya, apalagi dia membawa penumpang. Makanya itu sering itu menjadi diskusi di Eropa. Nah, ini pun di dalam Al-Quran tidak disebutkan jamnya, tetapi disebutkan itu misalnya berapa hari, berapa ada bulan gitu loh. Oke ya. Oke lah. Mudah-mudahan bisa Terima kasih lah ya. Oke, terima kasih. Horas. Mak, ada juga orang Batak sampai ke Eropa ya. Memang banyak sih, tapi jauh juga, mantap. Ini namanya sang petualang. Ya. Dan kawan-kawan, kalau kalian tidak percaya apa yang kubuka, ya carikan kalian lah di dalam Al-Quran. Ada nggak dikatakan jam, pukul, yang menunjukkan jam lah waktu ya. Kalau bulan ada saya bilang kan hari, masa. Kalau memang up to date, pada waktu itu sudah ada jam. Sudah, harusnya dibuatlah berdasarkan jam. Jam sekian. Itu baru namanya up to date, sesuai sains. Sedangkan Alkitab berani menuliskan jam 3, jam 9, jam 10, jam 3, jam 9. Meskipun mereka mengatakan, oh itu tidak begini bertentangan. Itu kan menurut mereka. Kecuali orang yang menulis sama, betul bertentangan. Tapi kalau dua orang, bisa jadi yang satu menggunakan misalnya aturan jam, pakai jam Mesir yang pasir diginikan. Yang satu jam Romawi, kan banyak jenis-jenis jamnya. Tapi itulah mereka ya klaim-klaim aja. Halo Raja DS, selamat malam. Silakan Raja DS. Halo Raja DS. Mikrofon. Malam, silakan. Jelas. Nah, kalau saya sih yang pertama, saya mau ini dulu sedikit masalah puasa tadi. Kalau masalah puasa itu makannya itu sebelum imsak sudah selesai. Jadi imsak ini posisinya dalam saat subuh. Jadi kalau udah imsak baru sholat subuh. Nah, kapan mereka makannya? Setelah maghrib. Nah, maghrib ini tergantung daerahnya masing-masing, yaitu sesuai dengan putaran bulan, gitu loh. Perhitungan putaran bulan. Itu yang kuat. Nah, kalau misalnya di Eropa belum ada misalnya sebagai misalnya organisasi Muslim untuk menentukan bagaimana peredaran bulan itu terhadap matahari. Dari itulah mereka lihat bahwa
puasa itu jam berapa di Eropa. Mulainya, imsaknya jam berapa, subuhnya jam berapa, terus maghribnya jam berapa. Itulah nanti patokannya gitu. Jadi bukan tergantung matahari terbit, terbenam, tidak. Tergantung daripada peredaran bulan terhadap matahari, di hari keberapa, jam berapa, itulah. Selama puasa itu 30 hari atau 29 hari dari putaran itu nanti lah. Itu yang saya lihat selama ini gitu. Nah itu. Nah terus masalah diskusi tadi, ya saya tadi kan WA ke Lae. Coba Lae tanyakan dokternya itu ilmu dari bidang apa kan? Karena saya gini Lae, karena saya pemikiran saya tadi di kepala saya sampai saya ambil buku, ambil pulpen, ya di mana nih titik-titik perlu ada pertanyaan gitu loh. Pas saya dengarin bangsa 10 menit, nah, ini yang dibahas sudah dibahas dalam hal perdebatan selama ini gitu loh. Apakah si dokter ini, pemikiran saya, apakah si dokter ini telat mengikuti perkembangan apologet di YouTube ini? Ya kan? Nah, itu pertanyaan saya tadi. Terus yang kedua, seperti yang dibilang rekan-rekan tadi, ya, kepala saya pun sambil dengerin handphone, ya, bergoler di sofa, sambil leher saya juga sakit tuh di sofa itu. menunggu di saat mana nih momen yang pas nih pertanyaan sesuatu, momen pertanyaan dari paparannya ini gitu loh kan. Nah, malah dia lebih memaparkan Bible itu secara ininya, bangganya kan. Kalau di Al-Quran itu tadi saya lihat dia agak-agak tersendat juga paparannya gitu. Tapi kalau di Bible itu dia agak lancar gitu. Yang kedua, yang ketiga, kan dia bilang tadi Nabi plus Jibril membaca bersama-sama setelah disusun sesuai dengan yang sekarang. Yaitu 2 tahun sebelum meninggal. Sebelum meninggalnya Nabi, kan Nabi itu sama Jibril kan tadarus itu kan atau membaca bersama-sama ya. Siap. Ini kadang-kadang seperti yang Lai bilang, ya. Apakah ilmu ini di Malaysia dapatnya atau di Arab sana gitu? Kalau di Arab sana ilmu ini dapatnya, kok di Indonesia belum pernah saya dengar perdebatan ini gitu. Nah itu dia aku bilang, mana ayatnya? Dari mana kau tahu 2 tahun sebelum Nabi meninggal mereka melakukan tadarus? Maksud saya di sini lah ya. Biar pendengar saudara-saudara kita Muslim ini mesti jeli juga gitu loh. Apakah pernyataan tadi itu, ya kan, setelah ditulis itu Al-Quran itu, mau siapapun itu penulisnya, tapi kan seolah-olah dikoreksi dengan Jibril sama Nabi kan, mereka barengan membaca ulang istilahnya kan, paparan Ustadz tadi. Nah, pertanyaan saya di situ, itu ilmunya itu dia dapat dari tanah Arab sana atau di Malaysia gitu. Kenapa ada timbul pertanyaan saya? Karena di Indonesia belum pernah penjelasan seperti itu gitu loh. Siap. Setahu saya gitu loh. Nah ini gitu. Ini kan jadi biar saudara-saudara kita Muslim ini biar cerah juga, pemikiran juga gitu loh. Ya kan? Jadi jangan dipelihara DNA bigodes itu terlalu kuat. DNA itu yang susah. Ya kan, sejeli apapun mereka, selagi masih ada DNA itu sulit. Nah, jadi kalau saya pemikiran saya tadi, bilang kan, nanti saya matiin dulu ya, nanti karena mau pindah saya channel kan gitu. Ini udah semangat nih gitu lah, udah menggebu-gebu nih. Sama, aku juga tadi sangat kali. Mau bal-bali lah orang ini mikirku. Udah dengar 10 menit, akhirnya aku jadi melempem lah. Melempemnya apa? Apa yang dia jelaskan pakai slide segala macam kan. Wih, mantap nih pakai slide. Slide pertama buka dulu katanya kan. Buka. Wih, ini ada qiraat. Berarti perbandingan antara Al-Quran dengan Alkitab itu qiraatnya di mana ya? Nah, itu pertanyaan saya tadinya dalam hati kan. Nah, dan apa qiraat ini sebenarnya? Nah, kalau penjelasan beliau, qiraat ini kan dialek ya. Nah,
logika saya, Le, Hmm. kalau misalnya nih bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris kan tulisannya itu this is a book, ini Hmm. buku. Mau Hmm. orang Jerman pun bacanya, mau orang Uruguay pun bacanya, mau orang Alaska pun bacanya, tetap kok itu this is a book, Hmm. ya kan? Nah, Hmm. kalau dialeknya itu kan logat, logatnya itu dalam arti ke orang Batak, Hmm. table, kalau baca kan table, Hmm. tabel kan gitu. Tapi kan Hmm. ada miripnya kan gitu. Tapi kalau dia Hmm. bilang perbandingannya itu masih ada, berarti kan beda dong. Hmm. Nah, kenapa dialek itu menjadi permasalahan gitu? Sementara Al-Quran itu kan bahasa Arab, sudah tentu bahasa Arab. Mau siapapun bacanya itu, tetap itu kok. Contohnya Al-Quran, ya Al-Quran bacanya gitu. Ya kan? Kitabu, kalau orang pun membacanya itu, ya tetap kitabu kalau dalam bahasa Arab. Tapi kok menjadi pengaruh dialek? Contohnya nih, kan hanya cuman intonasi membacanya doang itu. Orang Jawa lembut membacanya, orang Batak agak kasar membaca. Tapi katanya itu kan tetap sama. Nah, kenapa? Sama ya. Kenapa ada terjadi beberapa dialek gitu loh? Dan berarti kan bukan dialek gitu. Perbedaan itu lah. Kalau menurut saya ya, gitu loh. Itu yang saya lihat gitu. Itulah yang saya lihat dari tadi, kok jadi dialek dipermasalahkan ya. Siap. Berarti itu mah versi kalau menurut saya. Versi. Karena ada 6 dialek dia bilang tadi ya. 6 atau berapa tuh? Ya, 7. 7 dialek. Berarti kan bukan dialek, berarti versi gitu. Berarti dalam arti ungkapan di daerah sana beda dengan di sini. Ungkapan di sini beda dengan di sana. Itu kalau pemikiran saya tadi, kalau dialek itu. Ya contohnya, di mana-mana kalau orang baca this is a book, ya tetap aja nih mau orang siapapun baca ini, this is a book. Iya, Ini adalah buku, betul. kan gitu. Ya kan? Ya. Nah, karena itu dasarnya bahasa Arab, mau siapapun membacanya itu, yang 7 mushaf itu kan dalam arti kan, kalau menurut pemikiran saya itu kan merupakan suatu patokan. Ya kan? Suatu patokan yang ditentukan kemana arahnya. Gitu loh. Contohnya mushaf had. Ya kan? Inilah yang dipakai di Indonesia ini. Memang mayoritas dunia ini yang memakai. Ya kan? Karena Oke. Paham aku. Itu yang saya lihat. Jadi kalau saya tadinya nih, ya mudah-mudahan saudara-saudara kita ini jeli mendengar dan menonton tadi, ya pasti terbuka pemikirannya bahwa itulah pengetahuan, mohon maaf tidak melecehkan seorang ilmuwan ataupun pendidikan itu gitu loh. Tapi saya tidak sesuai dengan doktor dan PhD-nya tadi gitu loh. Saya kira berarti doktor dan PhD-nya itu bukan doktor agamanya. Saya. Gitu. Itulah. Oke lah, semoga tercerahkan. Oke. Terima kasih Raja DS ya, betul itu kawan. Saya pun meragukan PhD-nya itu ya, doktornya itu entah doktor agama atau doktorannya, karena hampir sama dengan Zakar Naik dia ya. Cara bicaranya, Zakar Naik kan dokter, tapi merasa ulama. Kan gitu kawan, jadi ya baling-baling lah. Kalau orang mereka biasa itu kawan, disangka dia hebat dia, karena nggak jeli melihat kawan. Kalau orang Kristen melihat sesuatu itu kan jeli. Ya. Maka ketika kita menanyai mereka, wah kelimpungan. Maunya mereka berada di lingkungan mereka. Kalau di lingkungan mereka, mereka aman. Kenapa aman? Kan sudah sering aku jelaskan. Ya jelas aman lah. DNA Begoders mengalir sama DNA Begoders. Maka Begoders diantara Begoders, ya jadi pintar kawan. Tapi pintar kelas Begoders. Itulah yang terjadi kawan. Halo Dragon, hidupkan mikrofonnya. Silakan. Selamat malam Dragon. Tadi aku ikut dari awal bang. Itu Siap. memang ya kan, otak mereka itu ketika bicara tentang kitab suci memang seakan-akan mentok, walaupun profesor apa itu
mentok. Tadi sih waktu aku ikutin semangat kan, abang juga nunggu lama. Gimana ya? Halo, suaranya dekatkan lagi, kurang keras. Ketika ditanya jawab, udah jelas bang. Udah. Ketika Pertahankan. ditanya jawab, ya kan. Tadinya sih aku berharap abang bisa lebih nahan semangat dan emosi abang sih tadi. Karena kan abang udah nunggu sampai 1,5 jam kalau nggak salah itu ya. Ya 2 jam lah. Tapi karena abang udah kecampur sama emosi, akhirnya abang langsung keluar kan. Ya benar, tadi juga kan waktu setelah abang bertanya kan itu ada orang yang bertanya lagi. Dia dikasih bertanya 2 kali kalau nggak salah itu. Abang cuma sekali di Ya kan, tadi abang tenang aja dulu, ikutin aja dulu. Karena kan mereka tadi, itu kan rumah mereka. Ya ikutin aja cara main dulu tadi. Abang tenang, tadi kan disuruh raise hand juga kan. Ikutin aja tadi itunya, baru bye-bye lah setelah abang dikasih bertanya lagi. Itu sih, cuman karena abang udah emosi sama semangatnya menggebu-gebu kan. Jadi ya begitulah, abang juga langsung keluar. Sama itu bang, kalau memang nih, ajakin aja bang, duel 1 lawan 1. Kan sudah kuajak tadi. Pertama selesai dia bicara kan langsung kuajak. Tapi kan Saya berharap belum di-approve kan sama dia kan? Katanya iya, nanti kita cari waktu. Ya, itu aja bang, kejar bang. Ya. Oke, gitu aja Dragon. Jual mana itunya, gelarnya itu, PSD-nya itu. Oke bang, makasih bang. Oke, terima kasih. Kawan-kawan, kenapa aku tadi keluar? Karena kan sudah jelas aturan mainnya. Kita hanya bertanya katanya. Kalau kita bertanya saja, ya bagaimana? Saya pinginnya itu dia bertanya, jawab, habis itu saya tanya lagi. Tapi kalau hanya dibatasi 2 pertanyaan, enggak kan selesai-selesai, disuruh raise hand lagi. Loh, kita kan diundang, ngapain raise hand? Ya kan aneh. Kecuali kita tidak diundang, artinya ya kita masuk ke Zoom mereka lainnya. Tadi kan kalian sudah kubacakan suratnya itu. Kepada yang terhormat. Itu. Kalau sudah ada kalimat kepada yang terhormat, artinya undangan resmi. Artinya saya duduk di sana sebagai tim penguji dia. Ngapain aku resen lagi? Ya, dan ada tadi yang bilang gitu. Ya nggak perlu resen dong. Mereka kan tinggal 2 kata si Amir. Amirnya itu yang entah apa arti Amir ini, pimpinannya lah mungkin. Tetapi yang satu bilang, oh enggak harus selesai gini. Ya udahlah. Dan boleh yang Islam juga bertanya katanya. Ya udahlah. Halo Binggung, silakan mikrofonnya didudukkan Binggung. Binggung. Halo Horas Lae. Horas, selamat malam, silakan. Jelas suaranya Le? Jelas, silakan. Iya, setuju juga nih mau bilang itu dia PhD atau PhD pizza delivery itu ya. Kenapa? Kenapa bisa saya pikir begitu juga sama kayak teman-teman tadi? Karena dia menjabarkan pakai slide-slide sama pakai ayat-ayat. Itu orang yang membacakan ayat mereka aja. Udah pakai baju buntung, hujan-hujanan, pakai celana pendek. Itu dibenarkan nggak mereka baca ayat suci mereka dengan cara begitu? Nggak itu dibenarkan. itu. Nah, kalau tidak dibenarkan berarti dia bukan orang berpendidikan dong. Kayak gitu dia bikin jadi bahan diskusi dia kan. Aduh, terus yang saya ininya lagi adalah kalau kitab diterjemahkan pakai bahasa yang lain, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa apa apa jadi tidak jadi Alkitab itu isinya. Kan itu Iya, betul. kayak anak sekolah minggu, kayak anak kecil gitu loh. Masa itu aja perlu dibilang itu bukan kitab. Jadi yang mesti asli itu yang kitab. Jadi orang yang nggak ngerti bahasa itu nggak boleh tahu itu isi kitab. Ya kan itu secara tidak langsung kan dia langsung mematahkan kepintaran keilmuan dia gitu loh. Dia mau pinter, dia belajar dari S1, dari SD, SMP, SMA sampai itu jadi terpatahkan gitu loh. Logikanya langsung terhancurkan. Oh, gue nggak bisa jadi PSD kok. Hanya orang-orang yang ngerti bahasa mereka aja yang bisa PSD gitu kan, seperti itu. Jadi terus yang seringnya adalah kok orang-orang ini orang-orang pinter kayak Profesor M. Ali itu dan yang Bapak yang tadi
kok lebih hebat dia menerangkan soal kitab Bible ketimbang soal kitab dia loh. Itu bener loh, sering sekali orang-orang itu mau kayak si siapa, kayak si tante Tante Kenama juga seperti itu, Pak. Jadi kan kok orang itu lebih pintar soal Bible loh. Ini sebenarnya mereka bukan lebih pintar, cuman merasa pintar. Bangga dia nanti kita bilang lebih pintar dia bicara Bible. Enak saja dia. Nah, itu mungkin yang membuat lu diundang di situ, menunjukkan oh ini ada orang PhD yang ngerti semua isi kitab A dan kitab B. Lu dengerin nih, lu hanya jadi pendengar. Kayaknya Lai diundang begitu untuk menunjukkan oh lu nggak ada giginya nih di sini. Gitu kayaknya, jadi biar dipermalukan seperti itu. Itu aja sih Lai. Semangat buat Lai, tetap jaga kesehatan ya. Tuhan berkati Lai. Terima kasih. Yo, sama-sama. Tadi saya sudah mau menjawab pula kawan. Dibilangnya kontradiksi. Kalau tidak ada kontradiksi, itu baru dinamakan kitab suci. Ada saya dengar dari jujur saja, tadi dikasih videonya, dia bilang gini, ya semua kitab itu harus memiliki kontradiksi baru dinamakan kitab. Justru kalau tidak ada kontradiksi, apakah itu langsung berasal dari Tuhan? Kalau demikian buku telepon itu tidak ada kontradiksi di dalamnya. Berarti itu kitab suci dari Tuhan ya. Tahu buku telepon Yellow Pages itu kan? Kan tidak ada kontradiksi di dalamnya itu kawan. Berarti itu dari Tuhan kan ya, kan lawak juga kawan. Halo Sor, silakan. Selamat malam Sor. Salam. Silakan. Jangan bertanya lagi kau apa yang dibicarakan ya. Iya Bang. Wah, itu tadi abang ceritanya kena prank ini. Iya kayaknya begitulah kira-kira. Wah, salah lah Bang. Seharusnya gini Bang. Saya dosen penguji, ya kan? Iya, kamu kan mau skripsi nih. Itu bilang tadi Bang. Soalnya yang kamu buat tesis itu bidang saya kan gitu kan tadi Bang ya kan? Ini kok aneh-aneh aja berapa jam cuma bahas Alkitab. Iya kan aneh nih Bang. PhD katanya dia Bang, iya. Iya, PhD, dokter, banyak doktor. Jelas. Mana ada PhD Bang ngomongnya bersamburetan. Tadi yang Abang tanya coba, siapa pencipta apa? Pencipta penulis kitab apa? Al-Baqarah. Iya, Al-Baqarah. Dia statement dia udah berambalangan Bang. Pertama kan dia bilang gini Bang. Quran ini kan kalamullah katanya kan? Iya. Ya kan? Yang kedua itu mujizat Muhammad katanya. Coba lihat apakah kalamullah itu Muhammad? Itu makanya aku bilang nggak ngerti dia arti mujizat. Ya itu. Emangnya kalamullah itu Muhammad? Kan tidak kan? Iya betul. Iya. Iya kan? Dan yang menulis pun bukan Nabi Muhammad, artinya bukan mujizat Nabi. Mujizat itu kan harus dia sendiri melakukan. Itulah Bang, itu dia terdoktrin dari otak mereka Bang. Terdoktrin itu Bang. Mujizat. Emangnya yang buat buku itu Muhammad? Contohnya gini, misalnya si Sor yang buat mujizat. Terus aku bilang, Rudi Yohanes punya mujizat. Kan enggak masuk di akal. Si Sor yang buat mujizat, aku akui dari aku. Kan enggak begitu mujizat. Itulah mujizat makanya itu harus aku sendiri yang melakukan, baru dibilang mujizatku. Iya Bang, itulah mereka sudah berkontradiksi perkataan dia gitu kan. Ya kan? Dan satu lagi Bang, kalau mereka kan bilang, kalau jangankan Allah, nabinya saja nggak boleh digambarkan kan, dilukiskan kan, ya kan? Jadi bagaimana kalau mulu kok bisa ditulis Bang? Nah itu. Nah, ya kan? Berarti bisa digambarkan kalau mulai itu kan. Iya. Jadi dia sudah menentang bahwa Allah itu tidak bisa diserupakan, tidak bisa digambarkan. Karena kalau mulu katanya tadi kan. Nah itu. Ya enggak? Itu makanya bingung nih Muslim ini. Sebenarnya karena kalau mulu itu kan bisa diartikan firman kan Bang? Iya, suara, ucapan. Iya, pokoknya ya dari Tuhannya bukan dari makhluk lain kan? Ya itu seharusnya nggak bisa digambarkan, nggak bisa dilukiskan. Karena ada ayatnya Allah itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Ini kok bisa ya dituliskan gitu. Kan aneh. Iya. Dan iya, kalau memang pun bisa dituliskan Bang, harus ada perintahnya. Iya. Karena itu kan dari Allah. Iya kan? Harus ada perintah Allah. Kau tuliskan ini kan gitu.
Kalau enggak dibilang celakalah. Kan Iya. itu. Iya, Tapi itu mereka nggak makanya. paham itu, nggak paham. Saya Bagaimana bingung. lah mau mendidik keledai gitulah. Soalnya dia sudah apa namanya berkontradiksi omongan dia gitu. Karena kan dalam kitabnya bilang Allah itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Masa kalau mulohnya bisa dituliskan? Kan ini sudah bingung kita, Bang. Ya kan? Itulah anehnya mereka ini. Berkontradiksi semua perkataan dia gitu. Iya. Oke, begitu Cuma aja ya. Yang paling konyolnya Bang lagi Bang, gini Bang. Mereka akui juga Quran mereka pernah dibakar Bang. Ya kan? Ini lebih nggak masuk akal lagi Bang, coba lagi. Pernah dibakar gitu. Cobalah dulu. Kan aneh nih Bang. Masa kalau muloh bisa dibakar? Dibakar. Gak ngerti aku. Berarti api kan iblis membakar, kan lucu. jadi iblis yang bakar apa itu kalau muloh gitu. Api. Iya, ya. Iya Bang. Bisa pula berani Usman kan yang bakar Quran kan. Usman bin Affan itu kan. Dia berani membakar kalamulahnya kan gitu. Aduh Bang, nggak tahu lagi Bang. Ya dulu Bang, itu aja lah Bang. Oke, terima kasih Sor. Selamat malam. Wareni silakan hidupkan mikrofon. Malam Bang Rudi. Malam, silakan. Sudah lama nggak menyapa Bang Rudi nih. Ya, jadi Bang, selama saya mengikuti channel Bang Rudi, baru malam ini saya kecewa Bang. Iya betul, aku juga kecewa. Padahal aku tadi sudah semangat kali, aku balik ulang. Ekspektasi kami penonton, pertama, lawan diskusi Bang Rudi ini doktor secara akademik. Itu satu. Kedua, pemain internasional. Lintas negara. Ternyata kalau saya lihat sih Bang, ini mungkin masukan aja Bang ya. Banyak juga kayak gejala channel-channel baru numpang pansos ke Bang Rudi aja ini. Bisa jadi. Pokoknya kalau menggandeng nama Rudi Yohanes, penontonnya banyak. Nah, tapi ya nggak fair. Sebenarnya mereka juga, penonton mereka juga sebenarnya saya yakin cerdas juga. Kok jadi begini moderatornya? Biarkan saja. Emang kami penonton bodoh-bodoh. Kami pun bisa menilai. Itu dia. Kadang-kadang yang punya channel ini pandang enteng penonton gitu jadinya. Nggak bisa kan intervensi cara berpikir penonton, apalagi sudah era informasi keterbukaan begini. Iya. Dan kemudian Bang, saya malah lebih salut sama pendebat-pendebat lokal. Lebih berbobot. Saya tadi mau mencari apa yang tidak ada materi dari pendapat-pendapat lokal yang dari versi Malaysia itu apa sih? Rupanya sama. Nggak jauh lebih sama. DNA-nya DNA Begoders. Gimana mau berbeda? Iya. Yang saya harapkan, dia presentasikanlah ajaran agamanya full 100%. Nggak usah dikit-dikit, tidak seperti di Bibel, tidak seperti Alkitab. Aduh, sudahlah itu kami sudah paham. Kami kan lagi mencari kebenaran dari situ. Nggak usah dibanding-bandingkan gitu loh. Masa Tuhanmu mau dibanding-bandingkan? Kan nggak begitulah. Jadi itu sih Bang, kecewa juga kita penonton hal ini. Lihat Abang Rudi emosi, jadi tertular tuh emosinya ke penonton. Oke, gitu aja Wareni ya. Oke lah Bang. Malam. Terima kasih. Yuk. Jadi kawan-kawan, aku udah semangat kali tadi. Wah, bal-bali lu dokter ini biar pernah membal-bali dokter ya PhD. Aduh. Tapi dia tahu mau dibal-bali ya. Kalau orang tuh gitu kawan, maunya bicara dia monolog, kesannya hebat. Wah ini begini, dibacakanlah bahasa Arab. Memang hebat orang itu bahasa Arab. Tidak bisa kita pungkiri ya. Tetapi dia nggak ngerti logika berpikir kawan. Padahal sudah PhD kawan. Ingat cakapku dulu kan, mau dia profesor sekalipun, kalau sudah bicara ini, DNA Begodersnya itu melekat. Kulang pas. Kukira dia menemukan sesuatu dari Bible yang apa? Wah, kalau kita lihat ini bertentangan ini, itu juga dari zaman Adam sampai sekarang itu terus dibahas orang itu. Tidak ada yang baru. Kalau saya tiap hari ada yang baru saya buat. Contohnya yang baru tadi apa? Tidak ada dalam Quran itu mengenai jam atau pukul ya, waktu lah kita bilangnya. Kalau hari ada bulan. Itu kan sederhana aja kawan. Itu udah turun tahun 600. Tahun 600 apakah sudah ada jam? Sudah.
Buktinya di dalam Bible zaman Yesus saja sudah ada dibilang pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5, pukul 9, pukul 12. Sudah ada kawan. Ya, itulah bahasa-bahasa sederhana. Baru dia tidak ngerti apa arti mujizat. Mujizat Musa kata dia membela lautan. Siapa yang membuatnya? Ya Musa sendiri yang melakukan. Mujizat Ibrahim kan dibakar. Siapa yang melakukan? Ibrahim. Sekarang mujizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Siapa yang nulis Al-Quran? Bukan Nabi Muhammad. Berarti bukan mujizat Nabi dong. Tak ngerti dia arti mujizat. Ya. Tetapi ya sudahlah. Itulah isi kepala mereka. Mau apa kita bisa bilang ya. Kawan-kawan, karena waktu saya hanya sebenarnya sampai tengah 12, tapi udah lewat 10 menit. Kita ucapkan sampai di sini dulu. Kita jumpa esok hari. Salam sang debater. Mari kita tidur karena muka saya pun sudah muka orang ngantuk. Sekian dan terima kasih. Salam.